25, lebih kurang minta maaf ya. Lautan manusia. Jawanta. Satu deh. Dua nak, dua nak. 5.000 dua kasih menang. Kalau datang tempat tu orang dekat sana. Opinya mana? Itu nak satu dah. Nak opinya mana? Kan tu Ustaz tu ha. Kan Ustaz tu Ustaz tu ha tu ya. Ha tu ya Ustaz tu. Opinya mana opik? Sebab dapat wali kota tu. Mana ada opik? Opik iya, apa pun datang mungkin. Mana Jaya ada lagi. Opik dia undang nak mungkin datang dia nak wajahnya terpampang ni panduk. Tapi kalau di Facebook Pak, cuma Ustaz apa aja yang Opik ini. Ustaz itu apa? Latif. Latif tu. Masa tak bisa deh dia teratur. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelum memulai izinkan saya untuk berpantun. Air berian tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat beriring salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat PJ Wali Kota Pekanbaru, Bapak Muflihun SSTP MAP, Ketua TP PKK Kota Pekanbaru, Ibu Raja Rila Mustafa. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم
kalau zaman kecil dulu kayak gini layar tancap. Aku dulu jalan tancap, jualan es aku keliling. liman kana yarju wal yawmal akhir wa Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Gak apa-apa, ini antusiasme masyarakat. Afa imata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala Gerimis. wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allaha shay'an. Dari apa namanya? Tik. Yang telepon orang Tik. Wa sayajzillahu asy-syakirin. Mana kipas adek? Cuma dia beli dari kipas kan. Pak bonus satu. Wa sayajzillahu asy-syakirin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib di mimbar Jumat. Ayat ini ingin menyampaikan kepada kita, wahai warga Pekanbaru, kamu mengaku Islam, tapi belum tentu kau bisa mati dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan sakau. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Satu di antaranya menerima serangan fajar uang-uang pilkada. Tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Hei, saudaraku kaum muslimin, jangan kau peras caleg. Kau juga caleg, jangan kau sogok rakyat. Hei, hei, saudaraku, kita di Indonesia 88% muslim. Kalau kita salah memilih pemimpin, bukan agama lain yang salah, tapi siapa? Islam. Kenapa? Kita mayoritas. Pernah mahal gas, pernah hilang minyak goreng, pernah hilang istri. Itu karena kita menganggap enteng dalam memilih imam, dalam memilih pemimpin. Maka 2024 yang akan datang, jangan kau pilih pemimpin karena sogok, jangan kau pilih pemimpin karena uang, jangan kau pilih pemimpin karena partai, jangan kau pilih pemimpin karena tetanggamu, tapi pilihlah dia karena betul-betul kamu yakin bisa menyelamatkan kaum muslimin dan muslimat, rakyat Indonesia dan umumnya kita semua. Bisa? Bisa? Allah catat semua janjimu ya. Ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilcaleg. Ini politisi kalau mau dicoblos, masya Allah, penampilannya kalah-kalah Ustaz. Keluar masuk masjid, bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita orang Melayu. Ini kartu namaku. Ada masalahmu, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Pekanbaru? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Woi, nah mudah, jangan kau musuhi polisi. Kau kira enak kalau tidak ada polisi di Pekanbaru? Anakmu diperkosa, kau pergi lapor di polsek, tolong Pak Kapolisi, tangkap anakku diperkosa. Apa kata Kapolsek? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Hei Bu, Bu, suamimu dilakor. Nah, motormu hilang, siapa kau cari? Siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Kau melanggar, kau tidak lihat di rambu-rambu. Saya lihat. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Mana semua? Setengah lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Musuhnya
motormu Honda, yang jaketmu Yamaha. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia mengayomi, melayani masyarakat. Licin kali bapak nih. Ya, polisi juga jangan musuh ulama. Gas terus. Iya, iya. Karena kalau kau mati pak polisi, siapa bungkus kau? Iya, iya. Makanya ulama doakan polisi. Polisi lindungi ulama. Rakyat cintai polisimu. Polisi ayomi masyarakat. Insya Allah kita sama-sama membawa masyarakat Indonesia damai dan sejahtera. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Adik-adik anak muda, saya tanya dulu, pernah kau lihat hujan? Pernah lihat hujan? Pernah. Ada enggak yang bisa hitung air hujan? Kenapa bos? Biar banyak, kalau jatuh satu-satu bisa kuhitung. Ini banyak, jatuh bareng-bareng dan laju, mana bisa dihitung? Tapi kata Nabi, ketahuilah ada amal perbuatan apabila anda lakukan jumlahnya lebih banyak dari air hujan. Apa gerangan? Kata Nabi, ketika umatku berkumpul di lapang di jalan Gajah Mada, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadaku, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Maka saya mau ajak ibu-ibu dan bapak-bapak bersalawat. Saya mau dengar ini orang Pekanbaru kuat nggak bersalawat? Bisa? Sekarang kita dengar dulu mak-mak. Ini ras terkuat di dunia. Oh, alisnya aja bagus diciptakan Allah. Oh, diam cowok ya, bapak-bapak yang merasa jenis kelamin diam. Kita dengar dulu mak-mak ini. Ayo cewek-cewek, yuk salawat bareng-bareng, yuk. Salatullah, salamullah. Bapak nih, ayo saudara jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo bersalawat, kancang-kancang, laju-laju, yuk. Salatullah, Masya Allah, ala toha, salatullah, ala yasin. Nilainya 9,7. Dengar ini di atas. Di atas lagi. Kita dengar ini pejabat-pejabat kan. Ayo Pak PJ jangan mempermalukan pejabat. Ayo. Ayo. Ada tentara, ada polisi di sini semua. Ayo. Salatullah. Salatullah. Nilainya 9,9. Ya kencang. Udah yang undang saya. Yang kasih honor. Kasih nilainya rendah. Dia kasih rendah juga honorku. Masya Allah Pak Wadi. Saya pernah terima honor, salah kasih panitia. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Saya sampai di mobil saya buka, Masya Allah susunan acara dikasih. Ayo bareng-bareng semua. Atas bawah pejabat perempuan laki nyalakan listnya HP. Kita lihat Pekanbaru berselawat. Bisa? Ayo nyalakan semua, nyalakan. Ayo nyalakan. Ya. Salawat, suita solawat bareng-bareng. Nyalakan semua. Ayo ibu.
naikkan HP-nya salawatan. Kita pamerkan ke seluruh Indonesia Pekanbaru lagi berselawat. Bisa? Ya. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin tawassala bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bari ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak PJ Wali Kota beserta seluruh yang hadir pejabat di tempat ini. Saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga sejujurnya saya tidak tahu namanya Bapak. Salah Bang. Teristimewa Ibu Pak PJ Wali Kota. Ya, ini penting juga. Mama, ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, untuk apa datang ke sini? Mau lihat Ustadz Dasar? Ya. Kelebihannya nih Ustadz, kecil, kurus, ceper, hitam, besek, jelek. Apa kelebihannya? Oke, kita gaspol memang malam ini. Kita datang di sini mau dengar sejarah Nabi. Kita kasih judul Maulid. Maka saudara-saudaraku yang tidak mau maulid silahkan. Kami hormati, tapi jangan kau tuduh kami bid'ah. Jangan kau tuduh kami sesat. Sama Nabi kita, sama rukun Islam kita, sama kiblat kita, sama Tuhan kita. Masa gara-gara kami ini dengar maulid, kamu pikir sesat? Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu jangan juga kau pakai HP. Enggak ada zaman Nabi. Karena HP tidak ada pada zaman Nabi. Betul. Kalau begitu kau ceramah jangan pakai mic. Iya, jangan pakai mobil. Ya, maka yang baik kita hormati yang tidak mau maulid. Tolong kalian jangan dulu kami sesat. Karena kami cinta kepada Nabi dan Rasulullah SAW. Kita datang di sini mau dengar sejarah Nabi. Kenapa perlu dengar sejarah Nabi? Supaya kamu tahu sejarah Nabi dan kau bisa contoh. Ibu-ibu baris depan. Saya tanya, berapa anaknya Nabi? 7. 7. Hanya tidak tahu toh? Maka kita tahu sejarah Nabi melalui ini. Dulu waktu saya kecil, saya perkenalkan, ibu saya perkenalkan Nabi kepada saya melalui lagu. Pada zaman kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? PJ Wali Kota atau Ketua DPR? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Sekarang saya variasi. Ajarkan anak saya si Ece sejarah Nabi. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Baru tahun 7 toh? Nah, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah,
namanya Kosim, 3 laki-laki, 4 perempuan. Inilah pentingnya. Itu lagu orang beriman. Kalau lagunya ibu-ibu saudara apa? Apa? Cikape. Apa Cikape Tasikmalaya? Aku kenapa? Jakarta, kegondan dia. Kenapa semua itu? Dari para majelis taklim, aku susah, bapak-bapak, ikut juga. Apa lagunya? Putar ke kiri, putar ke kiri, beleng-beleng. Maka kita datang maulid, mau dengar sejarah Nabi. Supaya apa? Kita bisa mencontoh. 1, Nabi tidak pernah lepas dari masalah. Masih dalam rahim, sudah wafat bapak. Baru 4 hari lahir, diambil ibu susunya, kalimat Sadiqah. Usia 4 tahun, baru kembali ke ibunya. 6 tahun pergi ziarah kubur. Pulang dari ziarah kubur di sebuah desa namanya Desa Aqua, meninggal lagi ibunya. 6 tahun sudah yatim piatu. Sudah itu menikah dengan Khadijah. 7 anaknya, Allahu Akbar. 6 di depan matanya beliau wafat. 6 anak beliau wafat. 1 aja anak kandung kita wafat. Begitu sedihnya. Nabi 6 anaknya wafat. Hanya Fatimah yang mendapat bapaknya jadi rasul. Diangkat menjadi nabi dan rasul, perang demi perang beliau lalui. Hidup beliau penuh masalah. Tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Itu nabi. Kekasih Allah yang Allah sampaikan dalam hadis qudsi. Andai buka saja dengan engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Begitu cintanya Allah kepada Nabi. Apakah Nabi tidak ada masalahnya? Hidup beliau penuh masalah. Maka pertama hikmah maulid, yakini hidup pasti penuh masalah. Ini. Muka penuh masalah semua ini. Ini PJ. Kau kira tidak ada masalahnya? Saya bisa tebak mau juga jadi wali kota. Anak, ini Pak mewakili Kapolda, mau juga jadi Kapolda. Sudah jadi Kapolda, selesai masalahnya, pensiun. Ini kau anak muda, muka-muka penuh masalah semua. Nah, apa masalah? Waktu kuliah apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya, mau kerja pegawai. Sudah pegawai selesai masalahnya, nikah. Sudah kepala bagian selesai, muncul masalah baru, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, mau jadi wali kota. Sudah wali kota, mau 2 periode. Sudah 2 periode, minta 3. KPK. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Saya, kau pikir tidak ada masalahku? Oh, jarang di rumah, suka pergi. Bis, jangan aku bilang saya beda-beda, jangan. Hei, tapi masalah saya Pak PJ yang paling berat sekarang, banyak janda-janda curhat. Ustaz, baru meninggal suamiku, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah doa-doa penenang jiwa, saya lihat fotonya, boleh juga ini. Ustaznya beleng-beleng. Makin lama dia bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidup? Saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Semua kita punya masalah. Lihat sekeliling kita, ada caleg, sudah pasang baleho kiri kanan, bahkan ada dia balik punya kepalanya di bawah. Siap cungkil balik rakyat, keren. Iya kan? Tidak terpilih, malah jadi gila. Ada ibu-ibu sudah 2 anaknya tidak punya rumah. Kontrak kasihan sampai punya cucu. Ada orang sudah punya rumah, suami istri. Ada mobilnya mewah, ada rumahnya bagus, tapi tidak bisa tenang di rumah. Kenapa? Istrinya suka ngomel. Mana ada
Semua kita punya masalah. Istrinya cantik, suaminya jelek, masalah. Kenapa? Ayo, istri jelek, suami gagah, masalah. Kenapa? Dihina orang. Dia takdirmu. Kenapa? Karena kalau cantik istri, kau malu jalan sama dia. Jelek betul istri. Takdirmu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Semua orang punya masalah. Ada orang ngutang kiri kanan, masalah. Ada orang kaya tapi apa masalahnya? Anaknya narkoba. Ada pejabat, masalah. Kenapa? Dia takut sama istri. Laki-laki Semua kita punya masalah. gitu kan. Maka Nabi yang beda, Nabi ketika ada masalahnya, beliau menghadap kepada Allah. Kita ada masalah, curhat di medsos. Suaminya kasar, langsung update status di medsos. Sangka Ini ditutup. ada masalahnya, pergi suaminya 3 hari 3 malam, tidak ada kabar. Akhirnya bercanda-canda di medsos, awalnya canda-canda, akhirnya apa sih? Kalau perempuan mana bisa pakai botol itu saya. Lalu kalau begitu ada masalah Ustaz, apa solusinya? Allah tidak katakan, Pak PJ, kepala dinas, hai rakyatku, hai hambaku, ada masalahmu, kau jadi wali kota dulu. Tidak. Ada masalahmu, kau jadi tentara dulu. Sama Tidak. pegel juga. Ada masalahmu, kau jadi Semutan. polisi dulu. Tidak. Ada masalahmu, kau jadi anggota DPR dulu. Tidak. Allah cuma minta. Sabar, perbaiki sholat. Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji capres. Kalau Allah yang janji pasti. Maka adik-adikku sekalian, ketika ada cita-citamu dan terhambat, kau datang kepada Allah dalam salat. Ibu-ibu ada masalah dalam keluargamu, jangan kau curhat sama tetanggamu, lebih kau datang sholat. Bapak-bapak di kantormu ada masalah, tidak usah kau cari muka sama wali kota, capek. Di depan-depan saya ini asisten apa semua itu kan suka cari muka. Gas terus Pak. Iya, Pak. Iya, sudah betul itu, Pak. Gaskan. Hei, Oi. ada masalah bos. Curhat kepada Allah. Saudaraku pegawai negeri, ada masalahmu, jangan kau cari muka sama PJ. Nah, jangan kau cari muka sama wali kota. Biar wali kota suka kamu, kalau istrinya tidak suka kamu, tidak jalan nih kamu. Hei, ada masalahmu, curhat kepada Allah. Perbaiki sholat. Rumah tanggaku kau tidak bahagia, pasti sholatku tidak beres. Usahaku kau selalu gagal, pasti sholatmu tidak beres. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat maka tidak ikhlas. Itu kamera ada depannya. Asal lah. Urusan sholat di Polda Sulawesi Barat, pakai baret merah. Saya lulus jadi ustaz, pakai baret putih. Tapi dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, cara maiko semua. Ayo, minta ya Allah kasih saya keturunan. Sudah 9 tahun minta tidak dikasih. Allah tahu kau tidak cocok menjadi ibu. Saya minta jadi pegawai negeri 3 kali daftar tidak dikasih. Allah tahu kalau kau jadi pegawai negeri kamu akan korupsi. Maka saudara perbaiki sholat, minta kepada Allah. Kalau tidak dikasih jangan sangka buruk, sangka baik. Suami istri 5 tahun berkeluarga tidak punya anak. Di tahun ke-6 dia pergi ke dokter ahli kandungan, periksa. Nih, kata dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang. Dia telepon suaminya, Bang, saya sudah terlambat 2 bulan. Alhamdulillah, kata suaminya.
Tapi jangan kau cerita ya dek, malu kita kalau tidak jadi. Baik bang, ini rahasia berdua. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? PLN. Kenapa pak? Ibu terlambat 2 bulan. Dia curiga suaminya. Pasti ini penyebab ini dan cerita lagi. Datang suaminya baru Assalamualaikum sayang. Apa sayang? Memang cukup bohong. Maksudnya apa? Kenapa PLN tahu? Pasti kau yang bocorkan padahal kita hanya oh, suaminya marah dia bilang, PLN. Ada apa kau tahu istriku hamil 2 bulan? Terlambat 2 bulan. Ada apa kau tahu? Istri saya terlambat 2 bulan. Ini pak ada catatannya. Hapus itu catatan. Boleh dihapus tapi bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa dia pakai istri saya di rumah? Paling banyak ibu-ibu tidak sholat kalau selesai haid. Suaminya biasanya mau cuma hari-hari ini 2 hari sholat. Belum bersih. Bohong kau, masih ada sedikit-sedikit. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Adik-adik sekalian, sholat. Kalau kalian baik sholatmu, tidak mungkin Allah sengsarakan hidup. Tuhan hamba yang sengsarakan hidupnya, hamba yang rajin sholat. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah sholat. Jangan lepas sampai di situ. Oleh-oleh kedua untuk maulid kali ini, setelah Anda rajin sholat, yuk datang berjamaah. Ada 10 golongan kata Nabi yang dikhawatirkan tidak diterima sholatnya. Satu di antaranya adalah mereka laki-laki normal, sehat, tidak ada halangan, dia tidak datang berjamaah di masjid. Oh alhamdulillah di Pekanbaru di Pak, Masya Allah. Mana-mana saya ke masjid, ramai masjid. Apalagi kalau subuh, penuh. Sampai di luar pak, tidak ada di dalam. Sudahlah saya kasihan. Kenapa orang Islam malas ke masjid? Kenapa kita umatnya Nabi malas ke masjid? Padahal Nabi tidak pernah dalam hidupnya lepas sholat jamaah. Kalian kalau cinta kepada Nabi, bukan cuma datang maulid seperti ini. Ayo, hidupkan sholat jamaah. Tidak bisa jamaah di kantor, di masjid, di kantor. Kita tidak bisa kitangkan kerjaan di samping meja. Ajak teman yang sakit, ayo kita jamaah. Ini berjamaah apa? Tidak bisa ke masjid, jauh masjid, kau jamaah di rumahmu. Berjamaah, insya Allah kalian dicintai oleh Allah dan Rasul. Mana orang ditangkap gara-gara rajin berjamaah? Hidup sholat berjamaah. Kenapa orang Islam malam berjamaah? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau misalnya wali kota umumkan, siapa yang datang berjamaah sholat subuh, diberikan beras 10 kilo, minyak 2 liter, pulsa 2.200.000. Oh, penuh masjid pak. 4:30 sholat subuh, jam 10 malam sudah penuh. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Apalagi sebab orang Islam malas berjamaah, karena dia tidak tahu pahalanya. Saudaraku, apa pahala berjamaah? Satu, kata Nabi, kalau kau sudah wudhu menuju ke masjid, langkah kaki kananmu 1 pahala, langkah kaki kirimu gugur dosa kecil. Jadi bayangkan kalau rumahmu 200 meter dari masjid, PP 400 meter, berapa langkah pahala? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Apalagi kalau jalanmu begini. Berapa langkah pahala kau dapat? Apalagi pahala berjamaah. Kalau gerimis, basah bajumu, itu nanti akan menjadi payung, akan menjadi pelindung supaya kau tidak disentuh api neraka. Maka kalau hujan, jangan cemas. Pakai payung, basah bajumu, basah sarungmu, itu yang melindungi dari api neraka. Jangan juga sudah dengar begini, masjid hujan, dia buka payungnya. Belen-belen namanya. Apalagi keutamaan berjamaah. Yang ketiga kata Nabi,
seluruh materi yang kau lewati, pagar, aspal, dinding, rumput, tumbuhan, tegel, itu akan jadi saksi di akhirat kelak. Itulah sebabnya setiap kita sholat Jumat, sholat sunnah, 2 rakaat pindah, 2 rakaat pindah. Supaya apa? Makin banyak saksi di akhirat kelak. Jangan juga sudah kode, itu sunnah. Pergi jalan ini, pulang jalan di sana, itu sunnah. Jangan juga salah paham. Sudah dengar begini, dari rumahnya diambil motor, dia ke pasar, lapangan sepak bola, baru dia ke masjid. Sampai masjid sudah selesai berjamaah. Apalagi ini yang paling terkenal, 27 kali lipat. Artinya apa? Satu kali itu sholat, 27 kali sholat di rumah. Kalau sholat 1 kali di masjid, 27 kali sholat di rumah baru sama pahala. Apalagi kalau bapak pakai serban, 70 kemuliaan. Artinya apa? Yang tidak pakai serban, 70 kali sholat baru sama 1 kali salat orang yang pakai serban. Sholat berjamaah. Bagaimana kalau perempuan? Boleh enggak? Boleh. Enggak ada ulama yang melarang. Enggak ada hadis Nabi yang melarang. Silakan kau datang berjamaah. Kenapa dulu perempuan sempat dilarang oleh Nabi? Karena waktu itu tidak aman, diculik dan diperkosa. Dulu. Sekarang di Pekanbaru aman. Apalagi kalau usiamu sudah 65 tahun. Siapa mau culik? Repot. Baunya gosok. Batu-batu. Jalannya setengah mati. Siapa mau culik? Ayo sholat berjamaah. Kenapa lagi yang ketiga orang malas berjamaah? Kadangkala manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid bangga kalau tinggi saldonya. Saldo kas 80 juta. Begitu kita masuk toilet tidak ada airnya. Ini panitia nanti diseret kau masuk neraka. Kenapa kau simpan uangnya orang? Jadikan dia keran, jadikan dia kipas angin, jadikan dia AC, jadikan dia dispenser. Kenapa saya kasih perlu? Ya, ada juga panitia masjid senang betul. Saldo kas 100 juta. Begitu kita mau sujud, karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Simpan uangnya orang. Apalagi yang membuat orang malas ke masjid, Pak. Manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid saya bangun, Pak, ber-AC, karpetnya 2-3 tahun ganti. Penceramanya belum ceramah sudah dikasih honornya. Muadzinnya digaji khusus bulan-bulan seperti layaknya pegawai negeri. Imamnya juga bagus. Orang senang ke masjid, kenapa? Dia merasa enak, nyaman di masjid. Ini bagaimana orang ke masjid? Yang azan orang tua sudah pensiun, tinggal lampa lagi giginya di depan. Azan, ayo. Anak muda bilang, dia lagi itu azan, dia lagi itu azan. Apalagi panas, sound sistemnya jelek. Begitu imam takbir, Allahu Akbar, langsung storing. Mau diperbaiki, kita sudah takbir terpaksa kita tahan sampai selesai. Karpetnya sudah 8 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud banyak sembuh. Apalagi penceramanya neraka saja terus dia cerita. Banding, dilipat, ditusuk pantat, dikuncing lidamu, ditusuk matamu. Kata Nabi sini kita ketahui saja. Ya. Dapat lagi imam dahulu. Imam yang suka ganti-ganti tukar perintah Nabi katakan, kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan sholat. Itu perintah agama. Kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan sholatmu. Ini sekalinya jadi imam. Baru takbir sudah lama, Pak. Apa itu orang capek menunggu di belakang? Kita sudah siap
ringkas. Kenapa? Kan macam-macam jamaah di belakang. Ada anak muda pakai motor baru, lupa ambil kunci. Bilang sudah kunci. Bilang. Aduh, namanya lagi dia. Ada juga ibu-ibu yang tahan kentutnya. Ada bapak-bapak yang sudah janji istrinya mau dijemput. Sudah menelpon 17 kali tidak datang-datang. Maka dikatakan ringkas. Ada imam yang siksa orang tua yang dia mati. Ada itu orang tua kasih kalau remati selalu jatuh kepalanya. Selesai naik dan itu kepalanya. Selesai jatuh. Ya, baca ringkas. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Kenapa? Supaya satu, kita bisa khusyuk. Coba kalau imam baca wadduha, kita ikut. Kenapa? Kita hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal, ayat 5 sampai 47. Dia khusyuk dengan bacanya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau imam belum selesai, terpaksa dibaca semua di dinding. Belum selesai Pak Imam, dibaca lagi kalender persatuan. Belum selesai Pak Imam, banyaknya lagi orang di depan kita. Caleg DPR. Ya. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal supaya apa? Supaya kalau kau salah ada yang bisa luruskan. Kalau imam baca watin salah, kita bisa bantu. Tapi begitu dia baca yang hanya dia hafal, dia sudah hadapi sendiri kesusahan. Ada cerita Pak, saya tidak tahu benar atau tidak cerita aja ini. Pulanglah penghafal Quran, anak-anak remaja. Mau dites hafalannya, kau jadi imam nak. Biar jadi imam, dia bacalah surah yang dia hafal, hanya dia yang hafal. Tiba-tiba ada cicak jatuh dekat telinganya. Stres. Namanya orang stres pasti hilang hafalan. Dia tidak bisa sambung hafal bacaannya tadi Pak. Bukannya ini. Suasana masih hening. Tidak ada juga yang bisa membantunya. Tiba-tiba imam bilang, tolong bantu di belakang. Saya juga tidak tahu. Tiba-tiba di depan ada muda berteriak dari belakang. Dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Saya kecil di kampung. Lama sekali sampai habis sudah tidak seperti biasanya. Lama sekali. Kira-kira waktu saya itu SD. Tiba-tiba ada kawan saya, tidak tahan dia sujud lama, dia angkat kepalanya. Langsung kira, "Hui, hilang imam." Imam yang ditugas lagi, hilang di tempatnya. Kacau sholat, bubar. Sholat Pak. Selesai sholat ditanya, "Pak Imam, kenapa kau tinggalkan jamaah?" Dan saya kentut. Tidak, Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, angkat dulu kepala kami. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Makanya dalam fikih sholat jamaah, siapa saja boleh jadi makmum. Jadi makmum juga ada aturannya. Satu, kalau kau jadi makmum, jangan kau ganggu orang di sampingmu. Itulah sebabnya Nabi anjurkan ketika kau mau berjamaah di masjid, kau sikat gigi dulu. Apalagi kalau subuh. Bayangkan kalau kau tadi malam makan jengkol, makan pete, pas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap ke kiri kau nguap.
dia ganggu kita. Allah. Pelan-pelan juga bos. Kayaknya menggigit telinga. Apalagi ada juga itu biasa anak muda ganggu kaki kita. Dikasih pindah lagi. Kasih pindah lagi. Saya pernah saya kasih pindah kakiku, dia kasih pindah. Ini saya main-main rasanya. Dia kasih pindah. Selesai sholat dia bilang, Pak Ustaz, kenapa kau injak kaki? Kau ganggu saya. Kenapa kau kasih lagi kakimu? Akhirnya kakiku aja kupikir. Dia bilang, supaya rapat Ustaz. Kalau mau rapat sapu jangan kakimu, tapi bahu. Tidak ada orang sholat begini. Tapi kalau kaki, boleh kakimu rapat, tapi sapu renggang. Hei, jadi makmum jangan ganggu orang. Ya, jadi imam pahami. Karena kalau kau jadi imam tidak paham makmum, maka kacau salat jamaah. 2024 kita akan milih imam. Imam kita berupa presiden. Kalau kau salah memilih presiden, kacau sampai. Saya minta kepada saudara-saudara sekalian, saya cinta kalian sebagai sebangsa dan saudara. Kasihan kita, negara kita mayoritas Islam, tapi kita banyak yang miskin. Apa kita miskin karena negara miskin? Tidak. Anda tahu, ke depan nanti mobil listrik yang dioperasionalkan dan 4 bahan dasar bahan listrik, mobil listrik 3 ada di Indonesia, hanya 1 di luar Indonesia. Satunya diantaranya nikel. Maka saudara, jangan kau salah milih pemimpin, jangan kau salah milih imam, jangan kau salah milih wali kota, jangan kau salah pilih anggota DPR. Kalau bukan kamu nikmati, anak dan cucuku nanti nikmati. Bisa saudaraku, kalau kau tidak senang pemimpin, jangan kirim hoax, jangan bermaki di medsos. Kau jangan pilih saja orang yang tidak baik di 2024. Selesai urusannya. Kalau imam salah, kacau sholat jamaah. Berikutnya, yang ketiga, maulid akhlakul karimah. Nabi pernah ditanya, ya Muhammad, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Akhlak kepada anak, bapak-bapak yang punya anak, jangan kau kasar sama anakmu, jangan kau contohkan anakmu merokok. Anda merokok di sini? Kau larang anakmu merokok, tapi kau suruh pergi beli rokok. Gimana ceritanya? Awas kalau kau merokok, saya tempelin kau kalau kau datang, saya dapat kau merokok. 10 menit kau belikan rokok saya nak. Aslinya beleng-beleng. Hei, sayangi, berakhlak kau kepada anakmu. Kalau kamu mau punya anak yang baik akhlaknya, jangan kau bicara kasar. Kasih contoh yang baik, insya Allah kau jadi teladannya. Akhlak kepada tetangga, jangan kau ganggu tetanggamu, jangan kau serobot pagarnya. Karena agama mengajarkan kepada tetangga, akhlak kepada tetangga. Nabi itu jelaskan, kalau kau bikin kue, makanan, dan baunya menyeberang ke tetanggamu, maka kau harus memberikan tetanggamu bagian daripada masakan. Nabi ajarkan, kalau kau masak-masak perbanyak kuahnya, kau kasih ke tetanggamu. Jangan juga cuma kuahnya saja. Itu ajaran Nabi. Bahkan Nabi mengajarkan, kalau kau bertetangga dan pagarmu seperti ini, lalu ada pohon mangga kau pelihara, ranting dahannya nyebrang pagar ke tetanggamu, yang nyebrang itu haknya tetangga, bukan kau punya. Oh, berarti pisang yang di kos itu hak kita. Punya bapak pelihara mangga. Buahnya. Ada dahannya. Iya, buahnya. Ayahnya berang ini miliknya tetangga. Siswaku tanya, Ustaz, bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang pagar? Itu lain ceritanya.
Habibillah. Di pasar Madinah ada tunanetra Yahudi. Yahudi waktu itu di Madinah kaum minoritas. Tunanetra. Apa kerjanya, Bu? Di sudut pasar selalu teriak, jangan kau dengar Muhammad. Muhammad tukang tipu, Muhammad pembohong. Itu aja kerjanya. Minoritas Yahudi kerjanya menghina Nabi. Wafat Nabi. Sepeninggal Nabi wafat, Pulang lagi. Abu Bakar bertanya kepada istri Nabi, yang tak lain adalah anaknya Abu Bakar, Aisyah. Pulang kita. Aisyah, adakah perbuatan amal-amal yang belum saya lakukan seperti yang Nabi lakukan? Dan Perang kita mau selesai. Apa itu? Di sudut pasar di Madinah, coba kau lihat semua itu. Coba lihat kasihan. Dia tinggalkan keluarganya. Bapaknya sakit. Ditelepon sama ibunya. Sini kau nak. Datang kau besuk bapakmu. Mohon maaf Pak. Saya tidak bisa tinggalkan suami saya. Suami saya tidak ada di sini. Pergi. Allah. Inilah kasihan. Ibu-ibu. Lihatkan istri. Tidak ada kehormatan laki-laki yang menghina istri. Kau kira gampang jadi istri? Hei, kau kira gampang jadi istri? Coba lihat, kalau dia hamil, masih ingat waktu hamil Bu? Ada enggak ibu-ibu hamil tengkurap tidur? Ada? 9 bulan tidak tengkurap. Bapak 1 bulan aja tidak tengkurap, pusing. Itulah hebatnya perempuan. Apalagi melahirkan. Ibu-ibu masih mengingat waktu melahirkan. Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang orang kaya keluar pun nak. Setengah mati. Lihat toh? Yang ketiga, waktu menyusui. Masih ingat waktu ibu menyusui? Ada enggak ibu-ibu menyusui waktu tumbuh giginya anaknya? Iya, Begitu digigit kau tempelin garamu. Kurang ajar ini. Tak dituju. Ada besok. Siang anaknya, malam bapaknya. Itu belum lebih. Nabi itu kalau keluar rumah pasti sedekah. Apa sedekahnya? Dia cium jidat. Maka besok-besok ibu, kalau suami mau keluar kau teriak, "Hoi, sedekah!" Sedekah sedekah kau. Tapi kalau kau disedekah ibu rapi-rapi. Ya nggak sikat gigi 2 hari, kelihatan ketek. Daster tinggi sebelah, dan suaminya kelihatan semua itu daster robek-robek dilihat tetangga. Apa dia bilang, jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya Bu. Ya, Cepat besar aku. Pak, muliakan istri. Bayangkan kasihan itu istri kita. Kita mengambilnya hanya kalimat, saya nikahi kamu dengan sepenggangan alat sholat. Kita bawa anak gadisnya orang. Bayangkan, lihat itu istri, lengkap giginya, lengkap telinganya, kakinya berfungsi, tangannya normal. Kau ambil bawa ke rumah, lalu kau selingkuh, kau maki-maki, kau hianati. Kalau pacarmu, selingkuhanmu kau kasih uang, istrimu minta, tidak ada, biar baunya juga tidak ada. Suami seperti ini demi Allah pun tidak akan sukses dunia akhirat. Karena itu saya beritahu. Ya, hei, kalau dia marah-marah ngomel, memang fitrahnya perempuan ngomel. Kalau kau tidak senang istrimu ngomel, berikan perhiasan. Jangan dia ngomel itu. Kebo. Itu juga aja. Hei, kau kira gampang jadi suami? Dipikir bagaimana kau dibelikan baju baru tiap bulan. Kau pergi pengantin orang tidak hafal baju. Dipikir bagaimana dibelikan kau emas supaya kau pulang kampung dihargai kau saudara-saudaramu.
Dipikir dibelikan kau AC supaya kulitmu tidak rusak ketika kau tidur. Dipikir belikan kau gas supaya kau tidak pakai kayu memasak. Makanya jangan juga kau hina suamimu. Kenapa saya bela kau? Aku sama istrimu. Ngamuk Ustaz. Kenapa kalau dia ngamuk? Dia pecahkan piring Ustaz, bantu pecahkan. Dia pecahkan gelas, kecahkan semua. Kenapa? Gelas piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh dijanji istri. Takdir itu lain aku sama istrinya. Bu, Bu, Ibu mau tahu passwordnya masuk surga? Selain sholat, ridha suami. Ridha suami itu passwordnya masuk surga. Biar kau rajin sholat, puasa Senin Kamis, tapi kau tidak muliakan suamimu, jauh kau dari surga. Maka kalau suamimu mau pergi, jangan kau marah-marah. Tadi malam kau bertengkar, pergi dia suamimu, bahagiakan dia, karena kita tidak tahu ajalnya dia canda. Kau bertengkar 2 hari 2 malam tidak bicaraan, tiba-tiba pergi kerja kasihan dagang, naik motor ditabrak truk mati. Kau bisa kira-kira maafkan dirimu sampai mati? Maka begitu suamimu mau pergi kau senyum. Datang suamimu marah-marah, peluk dia. Bila marah-marah lagi berantakan kamar, kau peluk dari belakang. Lalu kau nyanyi lagi, Insam. Ayo, Bu, jangan juga suka ngomel. Laki-laki mana betah di rumah kalau suka ngomel. Jangan cari masalah. Suamimu pulang kantor di awal, naik motor, tiba-tiba dia bayangkan, ngomel lagi. Ngomel lagi. Terpaksa motornya balik duluan pergi ke warung kopi. Di warung kopi dilayani sama perempuan cantik yang sopan. Assalamualaikum Bang. Ya, kopi pakai gula atau tidak? Pakai gula. Gulanya lemah kalori atau tidak Bang? Nah, baru dikasih itu pakai 2 tangan, lalu sambil senyum. Bagaimana suamimu tidak diambil orang? Hah? Cium suamimu kalau mau pergi. Kalau kau tidak cium, nanti perempuan lain yang cium. Oh, Masya Allah. Saya istriku kalau saya mau keluar, ada yang cium saya Pak. Ini tidak berapa sih? Benar demi Allah. Lalu dia usap dadaku. Ustaz, ridhoi saya. Ustaz, ridhoi saya. Meskipun semalam saya bertengkar gara-gara ini anak. Tapi begitu saya mau keluar, dia ikuti saya. Dia bawakan saya punya koper, naik di atas mobil. Dia cium tangan saya. Dia lupakan marahnya, lalu dia cium. Karena kalau dicium istrimu mau pergi. Sudah jelek, suka ngomel. Kalau kalian cinta kepada Rasul, jadilah istri yang soleha. Suamiku miskin, ya itu takdirmu. Suamiku jelek, ya memang karena kau juga jelek. Sudahlah, bahagialah kalian dalam rumah tanggamu, saling menghormati. Biarkan kita miskin, suami kita bukan pejabat, tapi kita bahagia di dunia. Kalau orang kaya suaminya dan istrinya suka bertengkar, dia bisa nikmati hidup, belanja sama maunya. Tapi kalau kita miskin, rumah ngontrak-ngontrak, suami istri bertengkar, kapan kau dapat bahagia di dunia? Bertengkar, hamil lagi. Hamil lagi. Apalagi kalau suamimu sudah pensiun. Jaga perasaannya. Karena orang yang pensiun, post power syndrome gampang tersinggung. Ada orang sudah pensiun, kerjanya kalau pagi dia baring-baring nonton TV. Adalah kucing anaknya di sampingnya juga baring-baring, itu kucing lewat istrinya. Dia tendang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur aja kerjanya. Kucing di tenda suaminya tersinggung. Hei Bu, oleh-oleh dia akan suka. Jangan suka.
Kalau suamimu malas bekerja lalu kau bekerja, alhamdulillah pahalamu ganda. Kalau misalnya dalam rumah tangga pahala suami 5, pahala istri 5, karena suamimu tidak cari nafkah, semua urusan rumah tangga kau yang tanggung, kau mendorong 10 pahala kau dapat. Tidak ada kebaikan yang Allah sia-siakan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada prinsipnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi jualah yang kalau masih mau dengarkan ceramah saya gampang, buka YouTube. Jangan lupa like and share. Sudah mulai Ustaz pencet tidak mau terbuka, aku yakin tidak ada kuota. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, makna terpenting mari pelihara sholat, tingkatkan kesabaran, bahagia dalam rumah tangga, muliakan istri, muliakan suami, didik anakmu sebaik-baiknya. Mudah-mudahan anakmu nanti akan bahagiakan kalian dunia sampai akhir. Demikian, saya tidak tahu berpantun, tapi menghormati orang-orang Pekanbaru saya mencoba berpantun. Kemiri, buah durian, itu sudah buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.